Sebagai gerbang menuju Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Selatan kini menuju arah yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Pemprov Sulawesi Selatan kini memacu berbagai proyek strategis guna meletakkan fondasi kesejahteraan jangka panjang yang kokoh. Pembangunan senilai 3,7 triliun rupiah dikucurkan melalui skema proyek multi-years project. Arah pembangunan akan difokuskan ke dalam 3 aspek utama, yakni pembangunan konektivitas jalan, pembangunan irigasi, dan juga pembangunan rumah sakit regional di sejumlah wilayah. Yang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana progres pembangunan tersebut dan apakah masyarakat Sulawesi Selatan merasakan langsung dampak pertumbuhan tersebut? Dengan tenggat waktu hingga 2027, akankah mega proyek ini menjadi stimulus pertumbuhan yang nyata? Bersama saya Tasya Areta dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Multi-Years Project merupakan salah satu program andalan milik pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 3,7 triliun. Multi-Years Project diharapkan akan rampung pada 2027 dan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan daerah Sulawesi Selatan. Lantas seperti apa progresnya? Sudah bergabung bersama kami Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hai, Mbak. Halo Bapak, sehat kabarnya ya, Mbak Pak? Tasya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, Gimana kabarnya? Biasa. Saya sehat luar biasa. Ya. Bapak, kita mau berbincang sedikit terkait Multi-Years Project. Ini bisa dikatakan sebagai program andalan Bapak ya Pak ya? Ya. Nah saat ini tengah berlangsung, mungkin sedang di tengah-tengah perjalanan karena 2027 rampung. Mungkin bisa dielaborasi Pak, highlights yang diperoleh Bapak selama pembangunan dari Multi-Years Project ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah kurang lebih setahun ya berlalu dalam pelaksanaan Multi-Years ini. Kurang lebih sekitar 4 bulan terakhir sangat signifikan. Dan alhamdulillah beberapa ruas sudah dinikmati masyarakat. Jadi banyak ruas seperti Impa-Impa Anak Benua, kemudian di beberapa di ruas Patalasang, kemudian beberapa di daerah wilayah-wilayah regional timur, selatan, dan utara. Beberapa juga masih progres groundbreaking karena ada 6 paket. Ya, paket terakhir kemarin di groundbreaking di daerah Buah, wilayah Luwu. Dan alhamdulillah sangat positif respon dan sangat baik progres juga, kualitas kita jaga. Oke, ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan kalau kita bicara terkait si Multi-Years Project ini, ada 3 fokus ya Pak, infrastruktur, irigasi, dan juga kesehatan. Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi terkait 3 fokus itu, apa sih Pak yang melatar belakangi 3 fokus ini harus menjadi pembangunan utama di Sulawesi Selatan? Kami melihat problem masyarakat selama ini adalah mobilitas. Jadi banyak harga-harga pangan terkendala karena mobilitasnya tersendat karena jalan rusak, terutama jalan-jalan kewenangan provinsi dan daerah. Dan dari situlah kita dari top 10 prioritas yang paling tinggi itu kebutuhan masyarakat adalah jalan. Jalan dulu. Karena dia adalah urat nadi daripada distribusi barang dan jasa. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Karena kita tahu bagaimana kesehatan itu terjangkau tapi juga menjangkau. Bagaimana menjangkau fasilitas kepada daerah. Makanya ada kita rumah sakit regional yang sudah dibangun tahun sebelumnya waktu kami gubernur di Bone. Dan juga ada sekarang kita mau bangun di daerah Luwu dan kemudian di daerah selatan di Goa. Yang ketiga tentang irigasi, kita tahu kita lumbung pangan, maka setelah ada ketetapan pemerintah terkait masalah harga dari Kementerian Pertanian, tentu terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Menteri Pertanian, kita support dengan irigasi. Bapak juga aktif membagikan progres pembangunan dari Multi-Years Project ini di laman sosial media Bapak. Respon masyarakat terkait pembangunan ini sejauh ini bagaimana? Jadi respon masyarakat alhamdulillah ya, karena selama saya posting itu tidak lain adalah pertanggungjawaban dari kepala daerah tentang apa yang kami kerjakan dan sudah sampai di mana kami. Artinya where we are lah terkait masalah itu supaya memberikan juga masyarakat bahwa kita ini sedang mengerjakan tapi tahapan. Kenapa? Karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang sedang ditunggu, ini sudah sampai di mana? Yang sampai pekerjaan ini tidak dijalankan atau kita hanya persoalan waktu saja. Pak, ini nggak afdol rasanya kalau kita nggak lihat langsung gimana progresnya. Kita bagus Mbak, kalau Mbak Tasya langsung lihat lokasi supaya lebih real. Betul, saya boleh diajak sama Bapak? Boleh, ayo kita pergi.
Didukung oleh Didukung oleh Pak Gub, kita sekarang lagi ada di ruas jalan apa nih Pak? Nah, ini jalan Hertasning Arupala, Mbak. Jadi dari arah Makassar ke arah Goa. Jadi ini kita sudah di perbatasan Goa. Perbatasan Goa. Ya. Terus kita pakai apa nih Pak nih? Nah, ini APD Mbak khusus untuk wilayah memasuki wilayah area kerja. Kita berada di area konstruksi untuk paket 1 multi-year project, Mbak. Oke, kita harus safety juga ya Pak di Safety tengah juga proyek. karena Oke. untuk aturan daripada pengerjaan jalan. Oke, nah ini paket 1 termasuk dalam multi-years project, berarti dari keseluruhan paket progresnya sudah seperti apa Bapak? Nah, ini alhamdulillah progresnya Mbak dari 6 progres. Inilah yang paling agak progresif. Sekarang sudah 14% dan total paket 1 sudah 18%, Mbak. Untuk paket 1 keseluruhan Paket 1 ruas jalan. Kalau paket 1 itu ada berapa jalan ruas jalan yang Ada diperbaiki? 13 ruas, Mbak. Oh, ada 13 13 ruas. ruas. Nah, untuk ruas-ruas jalan dari keseluruhan paket ini rata 13 ruas atau sesuai dengan kebutuhan sampai dengan 1000 km sesuai dengan target? Kita semua yang paling rusak berat dulu kita kerjakan. Dan dari total semua itu ada sekitar 1000 kilo ini, paket 1 ini kita kerjakan memang ruas-ruas seperti Hertasning Arupala ke arah Malino, Patalasang. Kemudian ada juga beberapa spot di wilayah-wilayah yang bukan di Kabupaten Goa, di luar daripada Goa dan Makassar. Tapi ini totalnya 430 miliar, Mbak. 430 miliar. Memang agak Untuk besar. ruas jalan paket 1 saja? Paket 1 saja. Nah, ini juga di beton, Mbak, karena memang ada daerah yang kurang bagus untuk aspal karena kondisi tanah di bawahnya. Oh, gitu. Ketika pembebanan, di sini kan banyak melintas truk besar juga dari arah Goa, Malino ke Makassar. Sehingga memang harus butuh penguatan yang cukup. Oke. Kalau kita gunakan material-material yang aspal ataupun kurang lebih material apa rusak gitu, lagi. akan pembebanannya nggak masuk. Ini Dan menyambung Pak. Tadi kami sempat berbicara dengan salah satu warga ya. Jadi katanya jalanan ini adalah salah satu yang lumayan sering rusak. Berarti dengan dibangunnya menggunakan beton itu sudah menjadi solusi. Insya Allah itu jadi solusi. Kalau kita berlanjut lagi ke paket selanjutnya, ini untuk paket 2. Untuk wilayah Ya. penyangga Makassar, ditargetkan total 209,38 km jalan. Salah satu jalan yang dinanti warga adalah pengerjaan poros batas kota Makassar Botoramba di Kabupaten Goa sebanyak 19,62 km yang progresnya sudah hampir setengahnya, Ya. sudah hampir rampung. Dengan sisa target di 2027. Ya. Target rampungnya multi-years project termasuk konektivitas infrastruktur. Apakah Bapak optimis bisa rampung? Insya Allah Mbak, karena sudah ada kayak progress S-curve-nya. Kurva pekerjaan jalan, kapan pembebanan maksimal, kapan kemudian kita kerjakan ruas mana, dan itu sudah dibagi kelompok per section, per quarter di 2026 dan 2027. Oke. Kita sebelum melaksanakan proyek memang sudah ada tahapan-tahapan termasuk kapan dikerjakan yang mana. Dan Ya, kita Pak. mempertimbangkan juga tentang cash flow penganggaran kita juga. Termasuk pengerjaan. Gimana tuh, karena Pak? di tengah kondisi efisiensi dan semuanya, betul. tentu kita harus mempertimbangkan Iya. kemampuan bayar dan juga kemampuan kontraktor mengerjakan, dan juga tentu masyarakat juga kita tidak semua langsung dikerjakan. Ini kemarin Bapak baru saja pembangunan ruas buah Rantai Pao. Buah Rantai Pao. Buah Rantai Pao. Ini katanya sudah bertahun-tahun rusak dan baru kemarin di groundbreaking. Alasannya kenapa lama Pak? Kami melihat bahwa itu juga termasuk prioritas kami karena akses ini strategis Mbak, menghubungkan bandara dengan akses Toraja, kemudian Luwu, dan juga memang masyarakat situ sangat membutuhkan karena sudah lama Mbak berdebu dan sebagainya. Ini juga akses distribusi barang dan jasa Mbak. Kita juga ada anggaran-anggaran tahunan yang sifatnya pemeliharaan, meskipun tidak banyak, tetapi paling tidak mencegah kerusakan sebenarnya. Alhamdulillah, ini 2 kali daripada periode saya waktu kemarin sebagai wakil gubernur dan gubernur untuk jalan yang panjang sekarang. Oke. Karena memang kita fokuskan karena kebutuhan masyarakat sudah mulai Oke. sangat-sangat urgent. Urgensinya terlihat dari situ ya Pak, Ya. makanya dibangun. Pak, dari proses pembangunan ini ada kendala nggak sih Pak yang paling terasa? Di pas pedestrian ataupun saluran yang banyak, ada beberapa bangunan di atas saluran yang harus dibongkar, Oh, iya? ya bangunan-bangunan revitalisasi ya? bangunan masyarakat yang melewati batas sempadan jalan, sehingga kami mau bongkar itu tentu harus menegosiasi lagi untuk kasih mundur. Nah, ada beberapa kendala di situ. Yang kedua kendalanya ya ini macet Mbak, ini banyak kasihan masyarakat, macet,
Tapi saya bilang enggak apa-apa, kita ini agak sabar-sabar sedikit dan insya Allah kalau sudah terbuka akan luas itu. Yang ketiga, kadang-kadang cuaca dalam waktu pekerjaan, kalau misalnya ada hujan atau apa. Tapi alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah agak bagus. Agak bagus ya Pak. Mungkin Pak terakhir yang diharapkan untuk pembangunan jalan ini bagi masyarakat Sulawesi Selatan terkhususkan untuk perputaran ekonomi yang terjadi di dalam ya Pak? Ya ini kan banyak Mbak, kalau beton begini lumayan banyak pekerjanya. Jadi banyak menyerap tenaga kerja, kemudian banyak juga pergerakan ekonomi sekitar. Karena pekerja ini pasti ada jual beli, pasti ada juga UMKM, ada juga tentang suplai material. Ini material semuanya dari Sulsel semua. Oke, termasuk kontraktor ya? Termasuk kontraktornya, kita minta kontraktornya dari nasional standarnya, tapi wajib kerjasama lokalnya. Minimal 40% wajib kerjasama. Makanya mereka ada KSO dengan lokal. Jadi terberdaya masyarakat. Ya, supaya ekonomi tetap bergerak. Tapi kualitas spek tetap harus internasional. Jadi seperti itu ya Pak ya. Pak, MYP kan ada 3 ya. Selain konektivitas jalan, ada pembangunan irigasi. Irigasi dan rumah sakit. Rumah sakit. Pembangunan irigasi dan rumah sakit ini progresnya udah gimana Pak? Ayo kita lihat salah satu irigasi kita yang lagi dalam proses pekerjaan. Ada di Pangkep. Oke, menuju ke sana. Dulu macet terus, rusak sekali, sebelumnya diperbaiki. Mudah-mudahan cepat selesai juga ini Kak. Iya, karena macetnya hari-hari aja. Dulu saat jalan rusak itu gimana Pak? Sempat pernah jatuh Pak di sini? Oh iya, pernah Kak. Sampai-sampai ada mobil di situ yang depannya. Ada lubang, keras Pak. Ada pernah pecah bangnya di situ. Iya, sama. Sebenarnya membahayakan ya. Iya, membahayakan. Tapi bagi masyarakat sekarang pengguna jalan mudah-mudahan baik. Didukung oleh Didukung oleh Sini kan ada mata air, namanya Lian Lonrong. Itu dia mengairi 2 desa, 1 kelurahan. Nah, itu airnya digilir, Bu. Cuma keluhannya di sini, seperti tadi didengar bahwa ketika gilirannya itu kadang air yang sampai itu tidak seperti air yang dilepas di atas. Maksudnya di atas mungkin besar airnya, di sini tidak seperti itu karena salurannya ini banyak yang bocor. Apalagi di sini Bu, di Panaikan situ ada IP 300. Artinya IP 300 itu tanam 3 kali setahun. Cuman belum maksimal. Kita mau maksimalkan tapi memang debit air ketika kemarau sudah datang itu debit air dari Lian Lonrong tidak memenuhi, tidak mampu. Jadi kami berharap kalau memang pemerintah mau memaksimalkan, mungkin bisa dibantu kami dengan pengadaan sumur bor. Karena hujan kan tidak bisa, maksudnya ya kadang ada dan tidak bisa kita Beda kalau air irigasi sama sumur bor, ketika kita butuh bisa kita langsung pompa atau aliri. Gubernur, sekarang kita ada di Kabupaten Pangkep. Ya, Pangkep. Ini salah satu pembangunan jalur irigasi gitu ya Pak ya. Alasan dari irigasi sendiri ke sejumlah 4 paket di daerah-daerah tersebut ini alasannya apa Pak? Apakah 4 daerah tersebut ini perlu dengan irigasi yang lebih memadai atau bagaimana? Jadi kita paketkan itu karena wilayah Mbak. Jadi memang wilayah di tempat ini ada wilayah regional selatan, ada utara dan ada yang bagian timur Sulsel. Jadi kita regional paket dalam rangka memang supaya memudahkan pekerja itu untuk membuat pekerjaannya lebih terintegral satu wilayah. Dan ini kebetulan kita berada di paket Pangkep, masuk dalam paket 3. Paket 3. Semua yang dalam kondisi rusak berat, kemudian kayak ini kondisinya rusak, banyak yang bolong-bolong, sehingga air tuh tidak bisa sampai ke hilir. Jadi di atas-atas doang, terus sampai di sini debitnya semakin berkurang, sehingga masyarakat tidak optimal pemanfaatannya pada waktu kebutuhan padi. Iya, betul-betul. Nah, sehingga banyak losses
kebocoran-kebocoran di sepanjang jaringan. Nah, ini kita perbaiki jaringannya. Nah, itu menarik Pak. Tadi kami juga sempat berdiskusi dengan salah satu petani ya, itu yang menjadi keluhannya. Jadi hasil taninya jadi menurun karena airnya tidak sampai ke mereka. Tidak sampai ke mereka. Nanti setelah sudah diperbaiki, kira-kira peningkatan dari penyerapan air ke sawah dan juga hasil tani ini dipercaya akan meningkat berapa persen mungkin? Ini bisa nanti naik IP-nya sampai 300. Kalau IP 300 itu bisa 3 kali. Atau let's say 5 kali dalam 2 tahun. Jadi yang tadinya mungkin sekitar 800 hektar saja, bisa sampai 1.100 atau bahkan 1.200. Kembalikan ke recovery total seperti awal waktu didesain ini barang. Nah, ini bisa membawa air ke semua jaringan yang terjangkau dan bahkan ada tambahan plus karena begitu kembali dipulihkan dia bisa ada penambahan debit sehingga mereka produktivitasnya jadi naik karena begitu habis panen bisa lagi karena masih ada air kerja lagi jadi bisa sampai 2,5 bulan kemudian 3 kali setahun atau bisa paling tidak ya 5 kali dalam 2 tahun. Untuk memastikan hal tersebut tepat sasaran, tepat target itu bagaimana Pak? Kita ini ada pengawasan dan kemudian pekerjaannya itu kita selalu pantau. Makanya kami rajin-rajin turun itu dalam rangka untuk bagaimana memastikan kondisi spek tidak nanti pas selesai baru sudah jauh ternyata tidak sesuai baru kita harus bongkar lagi. Dan kita juga sekaligus memberitahukan ke masyarakat ada pekerjaan supaya masyarakat juga bisa mengawasi. Sehingga laporan sekarang kan sudah banyak medsos bisa posting-posting. Kasih tahu ketika Pak Gubernur ini ada yang salah pekerjaannya, apakah salah atau benar. Nah, kita bisa ada cross check lah. Sebenarnya kan ini kita berbicara terkait di paket 3 saja. Tapi untuk paket 1, paket 2 dan juga paket 4 sejauh ini progresnya itu sudah seperti apa? Sudah progres semua. Paket kemarin kami kunjungi paket 2. Ada juga paket 4 yang di wilayah regional Lu dan Toraja. Semuanya sudah progres, Mbak. Alhamdulillah, let's say ada yang sampai ruas yang sudah mulai 50%, ada yang masih 20%, 30% karena tahapan. Ada juga yang sudah bagus peningkatannya. Jadi praktis bahwa pekerjaan kita ini sesuai jadwal. Sesuai jadwal 2027. 2027 rampung dengan anggaran 500 miliar dari total pagu kita 780. Ternyata kita setelah hitung kalkulasi optimasi, kita dapat 500 miliar untuk 54.000 hektar. Oh gitu? Sudah bisa direkover jadi kembali. 54.000 hektar ini hanya membutuhkan kurang lebih 500 miliar. Oh gitu? Iya, karena ini sekali. Dibuatkan paket-paket, ditahunkan jamak, sehingga efisiensinya lebih kuat. Oh gitu. Sehingga kami masih punya budget sampai 200 something miliar, itu bisa lagi membuka extend perpanjangan. Pak, ini kan kalau sudah berhasil nanti di 2027 ini dipercaya, diniscayakan bisa membantu mendongkrak hasil tani. Tapi kalau untuk menghadapi El Nino seperti sekarang kan Pak, musim panas lagi terik-teriknya. Kalau menghadapi El Nino, kalau di daerah ini sudah tidak terlalu khawatir karena kita telah merecovery kembali yang sudah irigasi. El Nino itu kan cenderung pengurangan debit air. Ketika kita sudah tambal nanti semua daerah-daerah yang kosong, yang bolong, bocor dan sebagainya, maka tentu dia akan lebih menjanjikan jumlah kualitas debit air yang akan masuk. Karena kalau kita tidak tangani sekarang, pas lagi musim El Nino nanti, kita sudah kewalahan. Karena selain irigasi juga dari proyek Bapak ini ada untuk pembangunan rumah sakit. Ya. Betul. Ini untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan di 2 regional, rumah sakit regional di Luwu dan juga di Goa. Kenapa 2 wilayah tersebut? Karena tahun sebelumnya saya gubernur sudah membangun di wilayah timur di Bone, regional Bosowasi, Bone, Sopeng, Wajo dan Sinjai. Sekarang di wilayah selatan, itu Goa, Takalar, kemudian Jeneponto, Bulukumba. Ada daerah yang cukup besar penduduknya dia adalah di daerah Malino. Ya, Malino ini termasuk daerah wisata juga, 2 fungsi, sekaligus rumah sakit dan juga sekaligus tempat mensupport untuk wisata di sana. Kemudian di Luwu, karena regional di sana ini adalah regional juga yang agak jauh, sehingga kita mendekatkan rumah sakit ke daerah-daerah masyarakat, sehingga ada di selatan, ada di utara, kemudian sudah ada di Toraja 1, sudah dibangun selesai oleh Kemenkes, sudah ada yang existing kami di tahun 2023 di Bone. Kalau di Makassar banyak sudah investasi, sudah banyak di provinsi, banyak swasta. Sekarang yang di daerah ini harus ada pelayanan mendekatkan kepada masyarakat yang jauh. Berarti sejauh ini progresnya untuk di 2 rumah sakit regional tersebut sudah seperti apa, Pak? Di Goa desain, di Luwu juga sudah desain. Dari informasi yang kami terima juga, ini katanya rumah sakitnya akan tipe C, benar? Tipe C. Tipe C, tapi alkesnya tipe B. Tipe B, karena kita memang menyasar untuk pelayanan masyarakat kecil. Tetapi standarnya masyarakat kecil bukan berarti harus rumah sakitnya kecil juga, fasilitasnya juga begitu-begitu. Ini yang jadi pertanyaan besar juga Pak, meskipun alkesnya sudah tipe B,
Untuk memastikan sumber daya manusianya, ada seleksi tertentu nggak Pak yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan atau seperti apa taktik? Pertama, pasien concern mereka adalah SIP mereka. Maka kita berikan ada namanya standar layanan untuk minimum. Mereka kayak seperti uang standby dulu. Oke. Kemudian ada dikasih fasilitas kendaraan, kemudian perumahan lengkap, dan mereka bahkan bisa shift-shiftan. Nah, kalau misalnya mereka mau 4 hari di kota, 3 hari di daerah, nggak apa-apa, karena kita akan shifting Ada yang mereka. lain. Mereka lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau tidak, semua dokter akan berkumpul di Makassar. Betul. Yang kedua, parameter kedua adalah kita pilih dokter-dokter yang memang bagus servis kepada masyarakat. Ketiga, kita cari dokter spesialis yang ke kota, tapi memang sebenarnya penduduk situ. Yang terakhir, kita memilih, kita sudah memang merancang rumah sakit yang kami bikin, bagaimana dalam waktu 3 jam, tidak boleh lebih, itu sudah bisa menjangkau rumah sakit. Nantinya ke depan, kita sudah mulai merancang sekarang sekolah unggulan. Nah, ini kita baru mulai mempersiapkan bagaimana standar asing, tapi punya negeri. Apakah itu akan masuk ke multi-years project? Itu akan kita rancang untuk multi-years juga. Berarti akan ada multi-years project jilid 2? Ada. Akan ada selanjutnya. Something, ya. Terima kasih Bapak Kasih, Mbak. atas waktunya. Itu dia tadi wawancara bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih Bapak atas waktunya karena memang legasi yang ditinggalkan oleh pemimpin adalah bagaimana karya yang ditinggalkan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian episode untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan bersama saya Tasya Areta dan Pak Saya Andi Gubernur. Sudirman Sulaiman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.